Gak apa-apa kan yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imani Masyuda dari kelas 10 DPID. Siang hari ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang bisa dibilang guru senior di sekolah SMKN 1 Kaliangat. Atas nama Pak Basri. Cukup? Ya Pak. Iya. Selanjutnya saya akan dipandu bersama teman-teman saya yang pas bernama Diki, Fikri, Rian, Randy, dan juga dia sebagai kameramen. 3. Pak, saya ingin bertanya. Assalamualaikum. Tuh. Bisa? Yuk. Pak, saya ingin bertanya pada tahun berapa SMKN 1 Kaliangat dibangun? Ya, anak-anakku sekalian, sekolah kita SMK Negeri 1 Kaliangat itu berdiri sejak tahun 1997. Ya, jadi kira-kira usianya sudah berapa tahun? Dari 97 sampai sekarang berapa tahun kira-kira? 24. Ya, sekitar 24 lah, 24 lebih lah. Itu. Terus Bagaimana asal muasal SMKN 1 Kaliangat berdiri? ya. Baik, asal muasal SMK Negeri 1 Kaliangat berdiri tahun 1997. Itu yang pertama, lulusan SMA itu disinyalir setelah lulusan dia tidak mempunyai keahlian. Nah, akhirnya dinas pendidikan itu punya inisiatif bagaimana kalau di Sumeneb ini mendirikan sekolah yang memiliki kompetensi. Nah, akhirnya berembuk antar tokoh-tokoh masyarakat, ya tokoh-tokoh pendidikan di Kabupaten Sumeneb, dia merintis mencoba membangun namanya SMK Kejuruan, yaitu tahun 1997. Dan ini pun selain kebutuhan pendidikan juga kebutuhan dari masyarakat, karena masyarakat ingin ada SMA setelah lulus langsung kerja. Jadi fungsinya beda dengan SMA. Kalau SMA setelah lulus harus kuliah. Ya, kalau SMK bisa kerja, bisa kuliah. Nah, pada tahun 1997 itulah maka berdiri yang namanya SMK Negeri 1 Kaliangat. Ya, awalnya kompetensi akalan 2, yaitu dulu namanya konstruksi bangunan, ya, kemudian instalasi listrik. Jadi awalnya 2 itu. Untuk masuk ke SMK Kaliangat waktu itu ada beberapa kriteria. Yang dulu ya, dia pakai tes tulis dulu. Tes tulis, setelah tes tulis, tes kesehatan. Contohnya tes kesehatan wajib tingginya dulu itu 155. Di bawah 155 tidak diterima. Tidak buta warna, tidak cacat fisik. Loh, kok tidak harus buta warna, Pak? Tidak boleh buta warna, ya jelas. Karena di SMK itu, di kejuruan, itu akan menghadapi benda-benda yang ada hubungannya dengan apa? Warna. Loh, kalau tidak tahu warna, misalnya jurusan listrik, mau menyambung kabel, ternyata matanya buta warna. Apa akibatnya? Salah sambung bisa meledak, terbakar, kena setrum. Kalau yang dibangun bagaimana, Pak? Contohnya, ya misalnya pencampuran cat. Kalau buta warna dicampur catnya, ya akhirnya ya bukan menjadi cat yang dibutuhkan, amburadul nanti. Oke, jadi itu asal muasalnya. Terus Pak. Setelah itu bagaimana perkembangannya Pak sampai saat ini? bagus. Jadi kalian kayaknya sudah antusias sekali tentang perkembangan
SMK kita ya. Jadi awalnya dari dua kompetensi keahlian, yaitu konstruksi bangunan dan instalasi listrik. Nah, ternyata dua kompetensi keahlian ini dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Akhirnya muncul lagi yang dibutuhkan masyarakat, yaitu budidaya rumput laut. Loh, kok bisa Pak? Karena di Madura, di Sumeneb, ini budidaya rumput lautnya melimpah. Cara mengelolanya bingung yang namanya masyarakat. Akhirnya muncullah kembali yang nama kejuruan, dulu TPHPI, teknologi pengolahan hasil perikanan. Tapi bukan ikannya, tapi budidaya rumput lautnya yang dikelola. Ya, jadi berlomba-lomba tiga jurusan ini membawa visi misi membangun kota Sumeneb. Setelah tiga kompetensi keahlian, dibutuhkan lagi, berkembang lagi. Dibutuhkan waktu itu teknik kendaraan ringan atau sekarang mobil. Wah, ini peminatnya luar biasa juga, karena di Madura ini susah loh. Kompetensi dari mobil ini berdiri. Berkembang lagi teknik kendaraan ringan, muncul yang namanya teknik sepeda motor, dulu namanya TSM, yang sekarang namanya teknologi bisnis sepeda motor ya. Dulu TSM, sepeda motor. Berkembang lagi, ternyata peminatnya juga hebat, luar biasa. Berkembang lagi, muncul yang namanya multimedia ya, jurusan multimedia. Kenapa kok multimedia tumbuh lagi Pak, juga tumbuh? Ya karena kita sekarang media sosial ini banyak. Jadi dibutuhkan orang-orang yang ahli di dalam media elektronika, terutama anak-anak muda sekarang sangat suka selfie, suka syuting, suka fotografer. Multimedia berkembang, muncul lagi yang baru yang juga dibutuhkan masyarakat, yaitu kimia industri. Wah, kimia industri, kenapa kok harus muncul di Sumeneb Pak? Kita ingat di Sumeneb ini rata-rata penghasil garam. Garam dibutuhkan orang yang ahli-ahli dalam hal kimia, terutama misalnya pencampuran garam dengan zat lain yang akan dikonsumsi kita menjadi garam dapur atau siap dimakan lah. Salah satu contoh produknya mungkin kalian sudah tahu, ada Lososa ya. Itu butuh orang-orang kimia industri. Kimia industri sudah hampir 3 tahun muncul lagi kompetensi keahlian yang tidak kalah pentingnya. Apa sekarang yang terakhir? Apa? NKBI, Nautika, kapal penangkap ikan. Nah ini kayaknya SMK itu diburu terus beberapa kompetensi keahlian. Sebenarnya tujuannya satu, ingin mengembangkan industri yang ada di Kabupaten Sumeneb. Apalagi sekarang Sumeneb atau Madura ini sudah dibuka namanya jembatan Suramadu. Jadi perkembangan industri yang ada di Jawa ke Madura ini sangat luar biasa hebatnya. Kita tidak tahu nanti perkembangan selanjutnya SMK bagaimana, apakah ada jurusan lain kita tidak tahu. Kita tunggu action berikutnya. Permisi Pak, saya mau bertanya, apa saja prestasi yang telah didapat oleh sekolah ini? Untuk prestasi ini ya jangan ditanya ya masalah itu. Ya luar biasa lah. Kita sejak tahun 97 yang namanya meskipun sekolah baru muncul, baru bertunas, ternyata tunasnya itu sudah memberikan yang terbaik, kontribusi pada sekolah, kabupaten, bahkan nasional. Nah, yang dulu kalau nggak salah di tingkat di olahraga
itu basket. Kita juara 1 pernah, Kobas Mansa pernah, Semadura pernah, bahkan Madura Bali kita pernah juara. Itu dari sisi olahraga. Kemudian dari sisi LKS itu lomba keterampilan siswa. Kita tingkat Jawa Timur, dari 2.700 peserta kita ada di urutan ketiga. Lalu urutan ketiga kan luar biasa, yaitu kalau nggak salah waktu itu ada kompetensi dari konstruksi kayu. Kita membuat kotak tisu yang dari kayu. Kemudian kejuaraan apa lagi Pak? Aduh banyak, mulai dari tari, bidang tarik suara, apalagi karnaval ini kayaknya sudah tiap tahun kita juara kalau di kecamatan ya. Kemudian lomba mendesain, yang DDPIB itu mendesain rumah miniatur, kita juara 1 dan 3 Semadura ya. Kita membuat taman, pernah juara juga, juara 2 ya. Pokoknya masalah kejuaraan itu seingat saya itu hampir 100 item, bahkan lebih ya. Nanti kalau ingin mencatat ya, saya ada di catatannya itu. Kalau saya rinci satu persatu kayaknya tidak mungkin. Nah, itu saja untuk prestasi. Ini Pak, saya mau bertanya lagi, siapa kepala sekolah dari awal dan seterusnya? Ya, baik. Untuk kepala sekolah itu ada beberapa orang atau ada beberapa periode yang saya ingat, insya Allah semoga ini cocok aja. Jadi kepala sekolah yang pertama, perintis SMK, itu namanya Bapak Bambang Sukodiono. Ya, Bapak Bambang Sukodiono itu dari Malang. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Mujiono, itu yang kedua, Bapak Mujiono. Setelah Bapak Mujiono diganti oleh Bapak Saiful Rahman, namanya Bapak Saiful Rahman. Setelah Saiful Rahman, Bapak Zainul, Pak Zainul Sahari, sekarang menjabat di kepala sekolah di SMK Sumeneb. Nah, dan yang kelima ini Bapak Ishak, yang sampai sekarang sudah 3 tahun ini menjabat kepala di SMK Negeri 1 Kaliangat. Terima kasih atas informasi yang sangat akurat dan detail dari Bapak atas sejarah SMK Negeri 1 Kaliangat. Ya, terima kasih kembali ya. Semoga bermanfaat. Amin. Salam pada DPIB. Iya Pak. Nah. Demikian bincang-bincang pada siang hari ini, semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.